Jadi teman-teman, pada pembiasaan literasi pagi ini, saya akan mempresentasikan tentang rangkuman buku materi sirah yang saya baca di perpustakaan kemarin. Poin-poin penting dari rangkuman materi sirah tersebut sebagai berikut. Tolong didengarkan ya guys. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tujuan mempelajari sirah nabawi atau kisah para rasul. Tentu sungguh sangat banyak tujuannya, namun di sini saya hanya akan menjelaskan 3 hal yang paling penting apa sebenarnya tujuan kita mempelajari sirah nabawi. Yang pertama, tujuan utamanya adalah agar kita meyakini secara pasti bahwa segala yang ada di alam semesta dan seluruh isinya pasti ada yang menciptakan. Mengapa begitu? Ibaratnya, kalian semua setiap hari suka jajan kue di kantin sekolah kan? Kalian pasti percaya kan kalau jajanan yang dijual di kantin itu pasti ada yang membuat. Gak mungkin kan itu ote-ote, bakso, ayam geprek ada begitu saja tanpa ada yang membuatnya. Atau kamu mau percaya kalau misalnya ada temenmu yang cerita bahwa pohon besar di tepi sungai itu tiba-tiba aja bisa memotong dirinya sendiri, merapikan mamaku sendiri, lalu tiba-tiba pohon itu sudah berubah menjadi kursi. Nggak banget kan? Jadi begitulah sekilas gambarannya Fan, bahwa semua yang ada di alam semesta pastilah ada yang menciptakan. Lalu pertanyaan berikutnya, berapakah ya jumlah sang pencipta itu? Gini bro, aku punya pertanyaan bro. Seandainya lo ya ada 2 Tuhan. Katakanlah Tuhan ini bernama Tuhan A dan Tuhan B. Nah, suatu ketika Tuhan A ingin menciptakan manusia, katakanlah namanya Paijo. Tuhan A mendesain Paijo ini akan diberi umur 80 tahun. Lalu Tuhan B gak setuju. Tuhan B ingin datang si Paijo cuma 15 tahun. Mereka ayel-ayelan guys, sampai seru, sampai berkelahi. Nah, tahukah kalian kalau Tuhan itu gak mungkin lebih dari 1? Kalau lebih dari 1, mereka bakalan tengkar bro. Satu ingin menciptakan gunung, satu ingin meletuskan gunung. Wah, gak jadi-jadi deh gunung tersebut. Kalaupun mereka dirukun, mereka berarti tidak lagi maha kuasa bro. Karena mereka saling bekerja sama dalam menciptakan sesuatu ya, gak jadi paling maha kuat. Itu analisanya bro, bahwa gak bisalah akal nerima kalau Tuhan itu lebih dari 1. So gitulah bro, alhamdulillah. Kenapa kita tuh memilih beragama Islam ya? Karena logika kita tadi bro, yang namanya Tuhan yang maha dari segala maha pasti cuma 1 bro. Kita masih ingat kan guys kisah Nabi Musa alaihi wasallam, di mana ada raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya kan, ada Raja Firaun yang mengaku dirinya Tuhan. Nah, yang begini kan kita tinggal bertanya, Firaun, jika kamu adalah Tuhan, lalu siapa Tuhan kakek buyutmu? Nah kan, masa Tuhan telah tayang? Sederhana gitu kan guys. Atau dalam kisah Nabi Isa alaihi wasallam, ya umatnya kebablasan menganggap beliau sebagai Tuhan. Nah, ini juga masalah guys. Beliau kan nyata-nyata sebagai manusia yang pasti butuh makan, minum, bahkan maaf butuh BAB kan. Jadi gak enak banget kan kalau misalnya ada yang bilang, tadi saya bertemu Tuhan Isa tapi aku lihat beliau lagi lemes, lalu aku bawa ke rumah, aku kasih makan dan minum, lalu aku lihat Tuhan seger lagi. Ya masa Tuhan pakai lemes gara-gara ndak makan minum, kan gak enak banget gitu punya Tuhan seperti itu. So, jadi kebablasan kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi wasallam adalah Tuhan. Beliau sendiri menyatakan bahwa beliau adalah seorang nabi dan hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan. Atau masih ingat kisah seorang sahabat yang sangat terkenal, Umar bin Khattab, yang ketika sudah masuk Islam, beliau kadang masih terlihat menangis sendiri, lalu kadang tertawa sendiri. Ketika ditanya sahabat yang lain, beliau mengenang betapa sebelum memeluk Islam beliau sangat berada dalam kejahiliahan.
Betapa kalau teringat, beliau akan menangis terseduh-seduh mengingat kejadian beliau mengubur bayi perempuannya hidup-hidup. Lalu suatu ketika beliau tertawa terbahak-bahak membayangkan kebodohannya ketika beliau punya tepung banyak. Beliau rajin membuat patung-patung yang terbuat dari tepung. Tapi suatu ketika beliau lapar, beliau memakan tuhan-tuhan patung tepung buatannya sendiri. Begitu guys. Itu tadi poin-poin terpenting dari seluruh kisah Rasul, dari seluruh kisah para Rasul, bro. Bercerita tentang ketuhanan atau ketauhidan yang mengarahkan bahwa Sang Pencipta adalah satu, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul sekali, bro, bahwa kita tuh tahu bahwa Sang Maha Pencipta itu bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dari kisah para nabi, utamanya dari Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama yang kedua dalam mempelajari sirah adalah mengetahui secara logika, fitrah, dan hati nurani bahwa seluruh ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datangnya dari Rasul adalah bertujuan untuk kebahagiaan umat manusia. Ini bisa kita analogikan bahwa yang paling tahu bagaimana cara perawatan terbaik mesin sepeda motor Honda adalah pencipta mesin Honda. Kapan harus diganti oil, kecepatan tertinggi berapa, bahan bakarnya apa. Nah, sama juga siapa yang paling tahu perawatan terbaik untuk umat manusia? Pasti Sang Pencipta kan? Karena Sang Penciptalah yang mengerti seluruh metabolisme tubuh, hati, dan perasaan manusia. Untuk itulah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengirimkan para utusannya dari golongan yang sama, yaitu manusia, untuk memberikan petunjuk terbaik bagi kehidupan umat manusia tersebut. Bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk tersebut, dia pasti akan selamat dan bahagia dunia akhirat. Sedangkan bagi yang ingkar, pasti kehancuran yang akan diterima. Ketika kita sudah memahami konsep dasar penciptaan manusia seperti itu, maka apapun ajaran Islam dari Rasul wajiblah kita imani yang tertera dalam rukun iman. Kadangkala kita belum bisa mengerti atau belum paham beberapa kisah Rasul, misalnya kisah Isra Mi'raj, maka janganlah terpaku pada ilmumu yang masih terbatas untuk memahaminya. Tapi wajiblah kamu memahami konsep di awal, yaitu bahwa seluruh kisah dan ajaran dari para pencipta pasti benar adanya. Walaupun kadang akal kita belum sampai ke situ, sebagaimana kita merasakan adanya angin, tapi mata kita terbatas tak mampu untuk melihat angin. Hikmah mempelajari kisah para Rasul berikut yang sangat penting adalah bahwa seluruh kisah para Rasul mengajarkan bahwa untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat, keselamatan, kesuksesan hidup adalah hanya bisa didapat dengan cara perjuangan. Jadi bro, jangan percaya dengan ajaran judi yang mengajarkan bermalas-malasan. Orang bisa sukses dengan hanya tiduran santuy, tiba-tiba dapat mencapai cita-cita. Itu sungguh suatu lamunan dan angan-angan semu. Justru kebahagiaan kita bisa kita raih setelah bekerja keras, bekerja cerdas, bersusah-susah menahan diri, menahan hawa nafsu, berjuang giat belajar, berdoa, barulah kita benar-benar puas dengan hasil jeripaya perjuangan kita. Demikian sedikit rangkuman tujuan kita mempelajari sirah nabawiyah, juga para sahabat dan seluruh tokoh-tokoh muslim. Sekarang kalian pasti sudah tahu, sudah tidak malas-malasan, sudah tahu kenapa orang tua kalian menyekolahkan di Al-Anwar yang harus berangkat pagi pulang sore. Ternyata semua ini untuk tujuan kebahagiaan kalian dunia dan akhirat. Maka berterima kasihlah kepada orang tua kalian yang telah memberikan yang terbaik bagi kalian semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyertai langkah-langkah kalian yang penuh dengan semangat dan kebahagiaan.